Di Banda Aceh itu banyak sekali masyarakat yang sibuk kerja, sehingga mereka itu letih, butuh refreshing, tapi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama kita di channel Cute. Dan seperti janji kita kemarin, kita bakalan keliling Aceh nih untuk menemui pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh, yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol seputar usahanya, dan siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis atau teman-teman yang udah mulai berbisnis tapi masih stuck aja nih bisnisnya. Nah, sekarang kita ada di sudut kota Banda Aceh. Sekarang saya sedang ada di Penang Refleksi. Nah, di sini sudah ada Kak Munah. Halo Kak Munah. Halo Kak. Kak Munah ini seru sekali. Saya pertama kali ketemu dan langsung ramah gitu ya. Apa kabar Kak Munah? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Munah, ini kita santai aja nih ngobrol-ngobrol soal usaha gitu ya, perusahaan bisa kita bilang gitu, Penang Refleksi ini. Ide awalnya dari Penang Refleksi ini tuh apa sih Kak? Ide awal ya. Kami sebenarnya nggak panjang-panjang gitu, karena memang latar belakang kami itu dari pengalaman kami memang dari refleksi. Dari refleksi, terus kebetulan kita lihat keadaan di Banda Aceh ini memungkinkan untuk itu, untuk kita buka refleksi, karena ternyata di Banda Aceh itu banyak sekali masyarakat yang sibuk kerja, sehingga mereka itu letih, butuh refreshing, tapi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Seperti itu, akhirnya kita buka refleksi ya, sampai sekarang sudah. Awalnya itu langsung ini kan udah kita lihat ada ruangannya, terus produk-produknya udah banyak, layanannya juga macam-macam. Itu dari awal terbentuknya udah kayak gitu apa bertahap gitu? Bertahap karena latar belakang kami juga dari refleksi, pengalaman kami dari refleksi, makanya kami bertahap dari pertama memang kami dari rumah ke rumah dulu, terus kita mencoba untuk buka sendiri, buka klinik sendiri, buka praktek sendiri, terus kita lengkapi isi prakteknya itu berdasarkan pengalaman yang udah pernah kita dapat. Berarti awalnya juga door to door ya? Iya betul, ya dari rumah ke rumah dan refleksi gitu ya. Kalau sekarang itu layanannya sendiri ada berapa macam sih Kak Munah? Banyak sekali, ada refleksi, ada body massage, ada totok wajah, ada lulur, ada bekam basah, ada bekam kering, ada terapi telinga, ada ratus V, terus ada juga paket pengantin, paket lahiran, terus ada jamu-jamu juga. Itu bagian produknya ya? Produknya. Itu kok udah komplit sekali gitu ya. Dan selain di sini, apa kita ada cabang atau orang yang mungkin pernah dilatih oleh Penang Refleksi buka di tempat lain? Kebetulan kalau cabangnya kami belum ada, memang baru berencana. Untuk sementara ini, sejauh ini kita memang melatih karyawan-karyawan yang memang ada beberapa dari mereka yang belum ada pengalaman gitu. Berarti sama sekali nggak ada pengalaman di bidang refleksi? Di karyawannya, karyawan kita latih sampai benar-benar mereka itu bisa, terus kita terjunkan. Dan tadi saya ini lihat ada kayak nama-nama gitu ya. Saya rasa itu kayak absen gitu ya? Ini giliran ya. Kayak piket? Bukan piket. Jadi misalkan urutan pertama yang naik misalkan si Ai, ada Tina, ada Desi, ada dia, ada itu terapis kita? Iya, terapis kita. Berarti udah tersistem ya gitu ya, Penang Refleksi? Iya, alhamdulillah sudah. Bisa diceritain nggak Kak Munah cara kita itu memanajemen di Penang Refleksi ini itu gimana sih? Apa dari awalnya emang udah begini nih, terus atau seiring berjalannya waktu kita berbenah gitu? Ya, sebenarnya
kita tuh manajemennya menurut ini aja, pengalaman kami memang latar belakangnya dari refleksi. Jadi apa ya, nggak ada yang namanya apa ya, kayak pendidikan khusus gitu, terus kita harus belajar kuliah berapa tahun gitu, enggak sebenarnya. Cuman manajemennya itu memang dari pengalaman itu kita sedikit-sedikit ya, mulai kita bikin daftar kayak daftar absen, daftar hadir. Kalau sekarang mungkin udah pakai Finger ya, kita masih pakai absen, tapi alhamdulillah pembukaan kami udah ini sudah teratur ya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada tahunan seperti itu. Jadi di di manajemen itu kita tahu satu hari itu dapatnya berapa, satu minggu berapa, satu bulan berapa, itu kelihatan sekali. Terus untuk karyawan-karyawan yang kurang tertib itu ada ininya, ada datanya semua. Kenapa? Karena mereka begitu datang itu langsung absen. Absen misalkan nih jam 7.40, jam 8.15 katakanlah. Mereka ini yang datang jam 8 lebih, itu biasanya ada sanksi dari kami. Ada sanksi, ada denda. Jadi nanti dendanya kita alokasikan untuk untuk keperluan mereka juga. Gitu. Jadi kita nggak ada ambil sedikit pun, kita kembalikan ke mereka. Ya seperti itu. Terus untuk pakaiannya, untuk seragamnya kita juga sudah mulai tertib. Hari ini apa, hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya. Saya belum ketemu nih sama para karyawan, jadi pengen nanya. Iya, boleh. Nih, saya menarik juga Kak. Nah, ini apa kayak rempah-rempah gitu ya? Ya, ini rempah ratus V. Berarti kita di sini udah diracikin, itu sesuai permintaan dari awalnya banyak sekali permintaan, makanya kita tuh ada produk jamu, ada ratus V, karena memang permintaan masyarakat itu banyak dan macam-macam seperti itu. Ini alhamdulillah kami udah ini ya, langsung dipakai. Iya, tinggal direbus aja. Oh, Direbus aja, nanti uapnya yang kita gunakan. Kalau mau langsung di sini juga bisa ya? Bisa juga, bisa. Tapi biasanya kita ratus V itu panggilan ke rumah. Panggilan ke rumah ya. Terus Kak, ini harapannya ke depan nih untuk Penang Refleksi ini kan udah bagus sekali gitu ya, dari manajemennya, terus dari pelayanannya juga lengkap gitu kan. Kedepannya nih, yang mungkin harapan yang belum tercapai saat ini gitu, untuk Penang Refleksi. Kalau harapan yang belum tercapai dan cita-cita kami jangka ini ke depannya, itu mau buka ini mau buka di toko. Ini kan kita ya. Kita mau buka di toko, terus mau buka beberapa cabang gitu, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena memang banyak sekali refleksi sebenarnya di Kota Banda Aceh ini. Jadi kita harus memang benar-benar bersaing. Kita bersaingnya itu nggak cuman sesama, maksudnya kan banyak refleksi. Kita di sini lebih mengutamakan pelayanannya, tepat waktunya, terus kualitas refleksinya, dan yang lain-lain itu kita utamakan sehingga pelanggan puas seperti itu. Dan kami juga ada garansi untuk pasien yang tidak puas bisa ganti terapis. Ganti terapis ulang lagi? Iya, bisa. Berarti itu salah satu strategi juga untuk menghadapi bisa dibilang kompetitor ya di luar sana, karena memang di Banda Aceh sudah banyak sekali gitu refleksi gitu kan. Terus Kak, selain yang tadi itu strateginya, apakah Penang Refleksi itu punya kayak konsultan atau gimana gitu khususnya di bidang refleksi tadi? Kan Kak Muna bilang tadi dari pengalaman gitu ya, apa Kak Muna sendiri udah pernah sekolah atau gimana tentang refleksi? Kalau konsultan memang selama ini kita belum ada konsultan, tetapi kami ada guru ya. Ada guru yang mana bisa kita ajak sharing masalah ini, dan mereka lebih berpengalaman lagi. Terus kami juga ini ada sertifikat sertifikat resmi dari
gede ya. Berarti sudah tersertifikasi. Sudah bersertifikat. Iya, seperti itu. Itu dari Herbal Insani. Berarti kayak ada komunitas herbal Iya, atau ada komunitasnya. Berarti kalau ada komunitas berarti kita memang masih bisa saling kayak bertukar pikiran Ya, gitu dengan orang-orang. Juga ada pelatihan, ada seminar. Jadi terus di-upgrade terus ya. Kalau untuk karyawannya Kak, maksudnya kita ada ngirim karyawan untuk ikut pelatihan? Iya, ada. Karyawan kita ini tetap kita latih, kita ikutkan pelatihan supaya mereka lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi ilmunya, agar supaya mereka tuh lebih bijak lagi menghadapi pasien-pasiennya. Karena kan keluhan pasien tuh banyak sekali, nggak cuman masalah refleksi, ya kan? Kadang-kadang pening lah, kepala sebelah, ada yang pinggang sakit segala macam. Nah, di situ nanti di perkumpulan itu kita bisa sharing kepada mereka-mereka yang lebih senior. Terus ini penting sekali saya rasa di tahun 2019 ini, dan kita mau masuk ke 2020 untuk gimana pena refleksi itu menghadapi ini loh Kak, milenial saat ini gitu, terjunnya ke dunia online itu udah mencoba terjun atau masih mempelajari gitu. Justru kami selama ini modal kami sebenarnya itu malah online ya. Iya, dari online itu malah kami jadi istilahnya jadi muncul ke permukaan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang entah sehari 2 hari saja tidak nongkrong di Instagram atau apa, itu kadang-kadang pasiennya agak berkurang sedikit. Tapi sedikit saja kita nongkrong di Instagram seperti itu pasiennya bikin kita kewalahan gitu. Drivernya sampai aduh. Berarti di Instagram itu udah aktif ya, itu udah sejak tahun berapa Pak? Instagramnya itu sejak 2016. Ya, sudah 3 tahun. Kemarin kami bulan 12 alhamdulillah merayakan ultah Penang Refleksi yang ketiga. Berarti dari tahun 2016. Oh, berarti dari sejak awal dibentuknya Penang Refleksi ini memang kita udah kayak gencar di online gitu kan? Iya sih, karena memang waktu itu modal kita memang itu ya, online kan, masih door to door ya, masih rumah ke rumah gitu. Dan kayak sekarang udah punya website juga ya, Pena Refleksi? Ini sudah ada website ini. Dan kalau untuk menghadapi ini kan udah mulai masuk ke dunia online, terus untuk ke depannya gitu, harapan yang Kakak inginin untuk Pena Refleksi itu dari ini khususnya dari pemerintah gitu Kak ya, ada nggak khususnya dari pemerintah dari negara untuk Pena Refleksi ini? Kalau kita kaitannya dengan pemerintah itu memang selama ini belum, tetapi saya pernah dengar sekarang itu ada di universitas itu jurusan ini ya, kayak refleksi seperti itu. Jadi mereka itu dari dokter pun, kebetulan kami banyak ya pasien-pasien dokter itu, dari dokter pun merekomendasikan bahwasanya refleksi itu baik dan memang bagus untuk kesehatan, dan memang lagi dikembangkan gitu. Itu dari dunia kedokteran, dari dunia kesehatan, memang refleksi itu lagi dikembangkan karena itu bagus. Berarti mungkin kedepannya nanti ada jurusan khusus untuk refleksi. Bisa jadi karena ini ya, bagus kebutuhan masyarakat juga ya. Dan siapa tahu nanti Penang Refleksi bisa menjadi contoh gitu ya, untuk bisa kayak mungkin bisa magang di sini gitu ya. Bisa insya Allah ya. Berarti yang paling pertama kita mau mengembangkan dulu, kita buka cabang gitu ya Kak. Dan saya rasa kalau misalnya kita udah mulai gempur di dunia online, insya Allah lebih cepat gitu. Ya, karena emang sekarang itu dunianya online ya. Sekarang siapa sih yang nggak punya Android? Ya kan, anak-anak pun udah sekarang pegangannya Android gitu. Anak umur 1 tahun pun udah bisa mereka main game di HP Android kan. Seperti itu. Jadi kita update secara berkala gitu ya. Semakin kita sering update,
semakin kita kewalahan Iya. melayani pasien. Maksudnya gini, pasiennya itu benar-benar membludak gitu. Karena Itu yang datang langsung ke sini. ke rumah yang Oh, yang datang juga, tapi nggak seramai yang ini ya, panggilan ke rumah. Kalau panggilan ke rumah tuh benar-benar memang banyak sekali. Itu kalau untuk yang ke rumah itu daerah Banda Aceh aja atau yang paling jauh tuh sampai mana Kak? Kita biasanya membatasi dari kita ke rumah pasien itu sekitar 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit kita mungkin kena biaya tambahan, atau mungkin kita harus ini dulu, konfirmasi dulu sama orangnya tuh kira-kira gimana kalau misalnya lebih dari 30 menit. Karena kan kita rugi di waktu. Lama di Sementara jalan. ya lama di jalan. Sementara kalau 30 menit kita datang ke rumahnya, balik lagi 30 menit, itu kan di jalan aja udah Sejam. udah 1 jam. Sementara 1 jam itu kita sudah bisa menghasilkan lebih dari itu, seperti itu. Jadi kita lebih rugi di waktu. efektif Iya. waktunya ya Kak ya, jaraknya juga kita perhitungkan. Nanti saya mau jalan-jalan deh ke dalam ya, Kak Muna temani ya. Boleh. Oke, Ya. teman-teman, itu singkat cerita kita bersama Kak Muna. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang mungkin punya juga pengalaman atau kebiasaan dalam bidang refleksi tapi masih bingung nih mau mulai dari mana gitu kan. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu ya Kak Muna ya. Kecil Tadi ya dulu, kita dari nol dulu. dari nol, door to door, sampai sekarang kita udah punya lapak lah istilahnya gitu ya. Dan yang paling penting kita harus punya mimpi yang lebih besar lagi dari yang udah kita capai sekarang gitu Kak Muna ya. Oke. Nah teman-teman, ikuti terus liputan kita di channel YouTube Cute. Masih ada beberapa pengusaha sukses lainnya yang ada di Aceh yang bakal kita datengin. Nah, ikuti terus liputan kita di channel YouTube Cute. Terima kasih.